Ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasi untuk hari ini ya? Tentunya di Ramadan yang ke-26 kali ini Fatur hadir untuk menemani Anda di program spesial Ramadan, yaitu program Khidmat Ramadan selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai jam 5 sore nantinya. Dengan tema yang akan kita bahas untuk sore hari ini adalah suatu hal yang luar biasa juga, yang biasa mungkin kita lakukan ketika bulan Ramadan, yaitu bersedekah saat Ramadan. Dan tentunya Fatur tidak sendiri, sudah hadir di studio Rahasia FM Magetan ada Ustadz Amrullah untuk sore hari ini. Yeah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Mas Fatur. Anjay, selamat sore Ustadz. Pripun kabaripun? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat ya. Insya Allah masih istiqomah Ustadz untuk puasa. Insya Allah istiqomah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya kita akan membahas tema bersedekah saat Ramadan ya. Ya, betul sekali. Tentunya sahabat Rasi nantinya bisa untuk konsultasi dan juga bertanya ya via WhatsApp di 0811302096. Dan mungkin untuk sore hari ini Ustadz monggo bisa untuk dimulai untuk pembahasannya. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat Rasi yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertatap muka kembali, bermuwajahah ya, walaupun di udara ya, tidak secara langsung, tetapi insya Allah kedekatan hati dan batin kita senantiasa terhubung ya. Amin. Dengan adanya apalagi di bulan Ramadan ini, termasuk salah satunya adalah bulan ukhuwah ya, untuk mempererat kesatuan dan persatuan kita sebagai sesama muslim dan juga sebagai bangsa Indonesia tentunya. Betul, seperti itu ya. Dan tema pada kali ini insya Allah yang akan kita angkat adalah bersodakoh atau berderma di bulan Ramadan ya. Sebetulnya kalau kita lihat berderma atau sodakoh itu artinya membelanjakan harta kita, memberikan harta kita. Betul. Itu tidak hanya pada di bulan Ramadan saja tentunya ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 162 dijelaskan di sana orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir padi kemudian tumbuh menjadi 7 bulir, kemudian setiap bulirnya itu ada 100 biji lagi kan gitu. Artinya berlipat ganda ya berderma atau bersodakoh tersebut sebetulnya gitu. Walaupun memang kalau kita lihat nanti bersodakoh itu tidak konotasinya harta melulu kan begitu ya. Bahkan ada berderma dengan tenaga kita ya, dengan pikiran kita. Bahkan ucapan saja kata Rasulullah itu juga termasuk berderma ya, bersodakoh. Bahkan belum ucapan baru senyum. Senyum. Betul. Tabassumuka ila wajhi akhika laka sodakoh. Masya Allah, senyummu kepada saudaramu itu adalah bagian dari sodakoh seperti itu ya. Subhanallah ya. Tetapi memang mobil khusus kita spesifikkan ini adalah dengan mal ya, harta kita ya, terutama seperti itu. Adalah Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat, khususnya kalau kita lihat dari Ibnu Abbas ya. Abdullah Ibnu Abbas beliau berkata, karena Nabi SAW ajwa dan nas adalah Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan gitu ya. Betul. Paling sering bersodakoh gitu ya. Bahkan ada orang memuji, ya Rasulullah baju Anda bagus, itu saja langsung dikasihkan bajunya. Subhanallah. Iya. Ada orang kita lihat cerita ini ya, Rasulullah dilapori sama orang, ya Rasulullah saya telah batal puasa. Kenapa? Saya bergaul dengan istri saya di siang hari. Ya memang batal, bukan batal saja, harus Anda menepati atau memenuhi kafaratnya gitu. Betul. Bisakah Anda membebaskan seorang budak itu? Waduh ya Rasulullah, kami ini paling miskin kan gitu ya. Nggak ada uang, nggak ada harta. Oh ya sudah kalau itu, adakah bisa bersodakoh mungkin dengan kurma atau dengan gandum misalnya kepada 60 fakir miskin gitu. Waduh,
nggak bisa ya Rasulullah. Nah, sebelumnya Rasulullah menawarkan, adakah Anda bisa saum? Ya 2 bulan berturut-turut. Wah, ini saja saya batal apalagi 2 bulan berturut-turut ya. Ya sudah, akhirnya Rasulullah memberikan alternatif, berikanlah kepada fakir miskin itu 60 fakir miskin itu makanan gitu. Ya Rasulullah, sudah disampaikan tadi saya ini paling miskin. Lalu Rasulullah membantu ya, berderma dengan orang yang tadi untuk memenuhi kafarat itu dengan menyumbangkan beberapa karung dari kurma itu ya, untuk dibagikan kepada tetangga fakir tadi yang membatalkan puasanya karena bergaul dengan istrinya kan begitu ya. Ya sudah, kalau gitu ini ada kurma gitu ya, bawa dan bagikan kepada 60 fakir miskin. Yang kurang lebih satu fakir miskinnya itu kan 1 mud. Satu mud itu 6 on ya. Berarti 6 kali 6 on kali 60 lah, segitulah kurang lebih derma Rasulullah itu ya. Padahal itu kesalahan orang lain, tetapi Rasulullah juga ingin membebaskan ya kesalahan orang lain dengan berderma ya. Bahkan Rasulullah pernah mendermakan itu karena diharapkan keislaman suatu suku gitu ya, dan kebetulan memang kepala sukunya itu kemudian masuk Islam, tetapi umatnya atau kaumnya itu belum masuk Islam, maka Rasulullah mendermakan demi untuk meraih keislaman satu kaum tadi. Ya sudah, ini ada kambing ya, ini saya dermakan kepada Anda gitu ya. Tapi yang menjadi terkejut kita bukan kambing 1 ekor gitu ya, tapi antara lembah ini dengan lembah sana sebanyak itu kambing bawa pulang aja. Kemudian tanpa berbicara apa-apa Rasulullah sudah aja tinggalkan, pulang aja sama kaumnya juga itu membawa pulang kepada kaumnya tadi, ketua kaum tadi, kemudian bercerita, ikutilah Muhammad sebagai Rasulullah karena dia berderma tidak mengharapkan apa-apapun juga kan gitu ya. Dia hanya pokoknya berderma aja, ikhlas gitu ya, tanpa dia takut akan miskin begitu. kata kaumnya semuanya akhirnya masuk Islam kan begitu ya. Itu subhanallah, Rasulullah kalau demi keislaman memang ya, artinya untuk semua itu memang sebagai karakter salah satunya, yang keduanya memang itu sebagai satu daya tarik tersendiri seseorang untuk bisa masuk Islam, yang diraih hatinya itu karena memang dari akhlak dan juga karakter itu sendiri gitu ya, yang ditunjukkan bahwa dia tingkat sosialnya sangat tinggi kan gitu ya. Maka kita lihat wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, lebih dermawan lagi Rasulullah itu di waktu Ramadan seperti itu. Yang digambarkan di ujungnya itu seperti ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Beliau itu lebih dermawan ya, seperti angin yang bertiup kencang begitu. Artinya sangat ringan untuk berderma ya, subhanallah. Nah, gitu. Maka kita kemudian kaitkan dengan Ramadan ya, karena Rasulullah tadi juga lebih berderma di dalam bulan Ramadan gitu. Ada apa kalau begitu kan itu ya. Kalau kita lihat telisik ulang dari awal, kita sudah pernah sampaikan bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan, yang mana setiap kulu amal libni Adam yudha'af gitu. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Khususnya lagi di bulan Ramadan ini, kemudian khususnya lagi adalah bab sedekah ini. Sedekah di bulan-bulan yang lain kelipatannya sudah banyak sekali. Itu apalagi di bulan Ramadan, subhanallah. Kalau kita menanti momen seperti ini gimana? Alhamdulillah kita sudah berada di dalam momen Ramadan, apalagi di ujung akhir ya, 10 hari terakhir. Bahkan nanti zakat fitri atau zakat fitrah kita kenal itu harus sebagai satu kewajiban ya. Seakan dipaksa untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Iya, memang karena ada di balik itu sesuatu yang luar biasa nantinya gitu ya. Bahkan bisa menolong puasa kita ya, dari kekurangan-kekurangan gitu. Maka kita lihat momen ini adalah momen yang terbaik saya kira. Jadi kemarin waktu belum masuk Ramadan itu para penceramah, ustadz, ulama juga menyampaikan bahwa kita harus bersedia atau mempersiapkan diri ya untuk masuk Ramadan. Itu salah satunya adalah dalam hal apa? Dalam hal mal, harta. Fungsinya apa? Salah satunya adalah
untuk biar kita lebih fokus di dalam beribadah saum, mobil khusus di akhir paruh terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Kemudian bisa berderma dan juga bisa melaksanakan zakat fitrah, terutama seperti itu sekali ya, karena memang begitu besarnya, sehingga ketika kita mempersiapkan itu semuanya jauh hari sebelumnya ya, walaupun memang maaf ya bahasa kita rezeki kita pas-pasan, tapi kalau kita berusaha keras Allah pasti menolongnya, mempermudah jalan itu untuk mempersiapkan itu kan gitu ya, sehingga pas hari H ini yang kita tunggu, begitu akhirnya momen datang hadir, wah ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali, kemudian kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, artinya ikhlas sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah tadi begitu ya. Maka disitulah kita akhirnya termotivasi sekali. Apakah boleh mengkhususkan sedekah kalau begitu di Ramadan saja ya? Jangan mengkhususkan, dalam artian mengkhususkan untuk meraih pahala yang besarnya boleh kan gitu, yang lebih besar. Tetapi bukan berarti di luar Ramadan kemudian menjadi tidak orang dermawan kan? Ya, itu salah juga karena apa? Karena Ramadan melatih kita untuk di hari-hari yang lain beramal kan gitu ya. Makanya berderma di bulan Ramadan yang pahalanya besar ini, itu artinya nanti kita melatih di luar Ramadan juga menjadi orang yang biasa berderma saja begitu, kan gitu, yang luar biasa sekali ya. Nah, itu nanti. Kemudian yang kedua, saya sampaikan tadi seperti sebelumnya saya simpulkan tadi, man fatoroso iman kana lahu mislu ajrihi ya ghairu annahu la yang kusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan takjil ya, makanan kepada orang yang shaim atau berpuasa, maka baginya adalah semisal pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi begitu. Jadi ini artinya memberikan satu sedekah yang barangkali hanya untuk sekedar takjil, bahkan itu air putih atau misalnya kalau kita sepotong roti atau satu butir kurma misalnya, itu pun sudah menyamai pahalanya orang yang shaim. Pahala orang yang puasa itu kan tidak terbatas, masya Allah kan gitu ya. Gitu. Ini sungguh sangat luar biasa sekali, dan ini artinya perlu kita perhatikan ya ketika berderma di bulan Ramadan. Nah, nanti kita lanjutkan beberapa macam yang wajib ataupun yang sunnah juga ada kan seperti itu ya, hal-hal yang kita dermakan. Demikian pengantarnya Mas Fatur. Dan Ustadz ini nampaknya ada yang bertanya terlebih dahulu, mungkin kita akan jawab terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Fatur, Pak Ustadz. Ibu. Sugeng sonten. Sehat ya Mas Fatur dan Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat Ibu. Nggih. Nyun sewu niki badhe tangket mengenai soal derma itu nggih Pak. Iya. Kita tanpa sengaja itu kan berderma bukannya untuk bulan Ramadan aja. Iya. Sebelum bulan Ramadan kita juga berderma. Terus tanpa sengaja itu kan ada non Muslim. Iya betul. Non Muslim dapatlah sedekah kita dari kita yang Muslim, dia tidak menerima dari kita yang yang Muslim lah, dia non Muslim tapi kita dapat dari yang menerima non Muslim gitu loh. Ya, memberi kepada non Muslim ya betul. Nah terus secara kebetulan selain itu lambat laun akhirnya dia itu dengan tindakan kita yang tanpa kita sadari, cuma sekecil gitu loh, terus dia akhirnya berminat untuk masuk ke Islam. Iya betul. Jadi, nah terus sesudah dia masuk Islam, nah kita kan juga ibaratnya mengislamkan dia gitu loh Pak. Terus kita jadi saksinya. Terus lambat laun udah sampai ya 4 tahun 5 tahunan lah. Terus mungkin dalam keadaan ekonomi yang kayak begini, mungkin imannya juga kurang kuat. Gitu. Terus akhirnya dia kembali lagi ke Nasrani. Nah terus kita hukumnya kita apa sebagai saksinya dia memuslimkan dia, mu'alafkan dia gitu loh Pak Ustadz. Berdosakah kita? Terus apa hukumnya bagi kita yang menjadi saksi gitu loh?
Ngoten mawon Pak Ustaz. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bunda Ari di Madiun. Subhanallah. Ya. Ustadz, mungkin kita jawab setelah yang satu ini bisa nggih? Bisa ya. Siap. Jadi untuk Bunda Ari tunggu untuk jawabannya setelah yang satu ini ya. Tentunya untuk sahabat Terasi jangan kemana-mana, tetap bersama Fatul juga Ustadz Amrullah di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Masya Allah, saudara Rasi masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Amrullah untuk kesempatan Khidmat Ramadan di sore hari ini. Dan tentunya Ustadz tadi mungkin bisa untuk dijawab nih pertanyaan dari Bunda Ari terkait tadi, monggo. Baik, Bu Ari ya. Untuk pertama saya melihat dulu bahwa panjenengan meninfakkan atau mensedekahkan suatu barang atau benda, kemudian yang menerima adalah non muslim ya, itu tidak mengapa ya. Kalau itu adalah sedekah secara umum tidak mengapa, secara kemanusiaan kita memang harus saling tolong menolong ya. Di agama kita disuruh untuk saling tolong menolong tanpa melihat siapa dalam hal itu adalah agamanya dan sebagainya. Pertama kita ada orang yang harus ditolong ya harus ditolong, begitu saja prinsipnya. Kemudian nanti ada isar, mendahulukan saudaranya, dalam hal ini memang sesama muslim ya. Sesama muslim apalagi begitu loh ya. Orang non muslim aja harus kita tolong, apalagi sesama muslim gitu ya. Akhirnya harus kita lebih dahulukan ya saudara kita, sebagaimana para sahabat Ansor ketika datangnya orang-orang muhajirin ya. Itu bahkan ada yang memberikan setengah hartanya, memberikan rumahnya ya. Kemudian ada memberikan yang punya istri lebih dari satu, sampai berkata kalau seandainya ingin punya istri, saya ceraikan istri saya yang satu, silahkan nikahi begitu. Persaudaraannya sama muslim waktu itu ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam hal ini bab tentang niat ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin memang agak panjang, saya sampaikan saja. Ada orang yang bersedekah di waktu malam, ternyata pas paginya tersiar berita bahwa yang diberikan itu adalah seorang pencuri. Yang diberi sedekah tadi ternyata orang pencuri gitu, terkenal. Kemudian dia berjanji kalau begitu saya akan bersedekah lagi. Malamnya lagi bersedekah lagi, ya ternyata adalah yang diberi oleh orang tadi seorang pezina begitu ya. Padahal dia tidak inginnya kepada orang fakir miskin begitu. Iya, betul. Karena nampak seperti fakir miskin mungkin terus diberi gitu aja. Yang terakhir lebih parah lagi, dia berinfak, kemudian yang menerima itu adalah orang yang sangat kaya. Padahal banyak sekali hartanya gitu. Maka dijelaskan di sana oleh Rasulullah semuanya tidak mengapa. Ya, pada bagian orang yang berinfak akan mendapatkan pahalanya. Kemudian bahkan diharapkan orang yang mencuri tadi kemudian mendapatkan infak ataupun sedekah, kemudian dia bisa menyadari kan begitu, karena infak itu mengandung berkah. Ketika diambil seorang pencuri, kemudian pencuri ketika itu menggunakan, memanfaatkan, maka timbul kebaikan, sehingga diharapkan bisa sadar tidak akan mencuri lagi begitu. Demikian orang yang berzina ya, perempuan yang berzina, kemudian dia berharap ketika mendapatkan sedekah, orang itu bersedekah kepada saya begitu ya. Ternyata dengan sedekahnya tadi timbul perasaan gitu bahwa ada nilai kebaikan pada dirinya, kalau begitu saya akan ikut bersedekah. Kalau begitu saya dapatkan harta ini tidak dari perzinahan, tentunya dari yang baik, usaha yang baik. Diharapkan dengan sedekah tadi dia sadar berhenti dari perbuatan zinanya. Kemudian orang yang sangat kaya tadi barangkali dia orang yang bakhil atau pelit bahasa kita ya, dengan melihat ada orang di bawah saya bersedekah kepada saya, walaupun nggak sengaja kan gitu ya. Nah ini saya orang kaya raya kok nggak mau bersedekah. Mungkin diharapkan dari hatinya itu akan timbul perasaan untuk bisa mencontoh sedekahnya itu. Tapi dalam hal ini artinya tidak mengapa orang itu bersedekah dengan niat ikhlas kemudian salah sasaran misalnya ya. Gitu. Apalagi tadi bisa ditolerir karena secara kemanusiaan kita lihat memang saudara kita yang non muslim mungkin kekurangan ya, kan diterima nggak apa-apa. Dan bahkan banyak orang, maaf ya, dalam kisah masa lampau orang-orang terdahulu itu banyak orang yang masuk Islam karena memang adanya akhlak Islami ya, yang ditimbulkan dari
semisal nilai-nilai sosial seperti ini ya, ketika berzakat, ketika bersedekah, ketika memberi pertolongan dan sebagainya, kemudian banyak orang tertarik kemudian masuk Islam. Di antaranya adalah karakter-karakter seperti itu. Maka yang disampaikan Bu Ari tadi memang betul, kejadian orang-orang terdahulu juga banyak. Akhirnya orang itu terlembutkan hatinya begitu ya, sehingga menyadari akan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Islam, kemudian mendapat petunjuk dan masuk Islam, kan begitu ya. Gitu. Terlepas nantinya dia goyah lagi dan sebagainya ya, tapi yang masuk Islam kemudian tidak goyah juga banyak begitu. Alhamdulillah bertahan, bahkan sampai habis-habisan karena maaf, ada yang disita hartanya oleh keluarganya yang tidak setuju dengan keislaman. Ada yang diungsikan, ada yang diusir bahkan, kan begitu. Ya, itu ada, tetapi tetap bertahan di dalam keimanannya kan gitu ya. Itu semua memang akhirnya tergantung rahmat Allah yang seperti itu ya, kehendak Allah, hidayah dari Allah SWT. Yang penting kita sebagai jalan orang untuk masuk Islam, pertama tadi bisa mengislamkan seseorang dan menjadi saksi, panjenengan akan mendapatkan pahala dari hal itu ya. Itu akan diberikan tersendiri. Nantinya terlepas dari itu ya, kemudian saudara kita itu dalam kondisi tertentu kemudian berubah kembali murtad, dalam artian di sini keluar lagi dari agamanya, agama Islam ini kan gitu ya. Anda kemudian menyaksikan lagi, tidak mengapa bahwa Anda memperteguh diri. Ada saudara kita yang masuk Islam kemudian keluar lagi, Anda menjadi saksi juga dalam hal itu ya. Itu ada persepsi kita, kalau kita ya nggak usah kita getuni istilahnya, semuanya memang hidayah Allah dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka usaha itu juga mendapatkan pahala. Wabil khusus kalau bisa mendekati lagi, kemudian menyampaikan dengan baik-baik, tentunya dengan tidak ada paksaan, gitu ya. Dan akhirnya bisa masuk Islam lagi, kan lebih bagus lagi kan. Artinya menjadi lahan untuk dakwah kita juga, gitu ya. Dakwah terutama kepada saudara non muslim kita ya, tanpa ada paksaan dan juga tidak ada pemerkosaan ya. Pemerkosaan kehendak gitu. Kehendak ya. Ya. Bukan kehendak ya, betul. Tidak dipaksakan, tidak ini betul-betul ini kan, tetapi diberikan secara ya hujjah yang betul aja dari Al-Quran dan Sunnah begitu ya, yang disampaikan Ustadz seperti itu ya. Gitu. Niku ya untuk Bunda Ari ya, untuk jawabannya semoga bermanfaat dan juga bisa menjawab pertanyaan Bunda Ari. Dan Ustadz ini ada yang pertama yang bertanya juga ya terkait zakat, tapi Ustadz. Ya betul. Jadi ini beliau ini pengennya zakatnya bukan ke amil tapi langsung ke orangnya gitu. Jadi gitu ya. Dia punya saudara gitu yang kebetulan kurang mampu Ustadz ya, tidak mampu dan dalam segi kalau untuk makan saja kekurangan. Akhirnya dia dan ibunya itu pengen memilih langsung zakat ke orang tersebut gitu. Betul. Jadi dalam hal ini boleh nggak sih Ustadz zakatnya ini nanti, dan mungkin tata caranya seperti apa? Ustadz. Baik. Untuk zakat pada awalnya kan ada dua bagian besar ya. Zakat fitrah atau zakat fitri kita kenal. Itu terkait dengan bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan masuk ke Syawal ya, sebelum ditunaikan sholat Idul Fitri kan begitu ya. Itu. Kemudian yang kedua zakatul mal yang merupakan zakat harta. Itu banyak cakupannya, mungkin harta itu berupa emas, simpanan dan sebagainya, uang dan sebagainya kan gitu ya. Kemudian juga perniagaan dan sebagainya, pertanian dan sebagainya, itu zakatul mal. Khusus untuk zakat fitrah memang sebagian ulama itu menganjurkan lebih baik tidak melalui, lebih baik tidak melalui panitia zakat begitu, amil kan gitu ya. Untuk zakat fitrah saja tapi begitu ya. Karena paling tahu kita dan bisa mengatur untuk saudaranya yang mungkin saudara dekat, bukan dalam tanggungan dari sisi maisah atau kehidupannya, itu lebih diutamakan karena di situ kita paling tahu ya, saudara saya ini yang kurang. Kalau bisa ditanggung di situ untuk disampaikan secara langsung. Tekniknya mudah saja. Mungkin sehari 2 hari sebelum Idul Fitri kan gitu ya, atau pas hari H juga nggak apa-apa. Sebetulnya Imam Syafi'i juga menyatakan masuknya bulan Ramadan itu sudah boleh memberikan. Tapi kalau nanti terlalu jauh di awal-awal Ramadan kan nampaknya belum ke situ ya arah untuk ini ya. Tapi di akhir-akhir Ramadan ya, sehari 2 hari sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri maksudnya gitu. Dan para sahabat termasuk Ibnu Umar sering memberikan secara langsung untuk zakat fitri ini ya, kepada orang yang
yang sebagai objek sasaran atau disebut asnaf ya. Orang yang berhak menerima zakat fitrah yang sebetulnya ada 8, tetapi untuk khusus zakat fitrah ini memang diorientasikan, diutamakan sekali fakir miskin begitu ya. Diutamakan sekali bukan berarti menolak bagian yang lain kan gitu ya. Bukan berarti juga ketika kita melakukan diberikan kepada orang secara langsung berarti tidak usah ke panitia, tidak begitu juga pengertiannya. Maksudnya lebih baik itu ya karena kita melihat dari sisi objek yang akan kita jadikan sasaran ya, itu lebih tepat maksudnya gitu. Takutnya nanti panitia malah dalam hal pendataan salah takutnya kan gitu. Orang yang di dekat kita harusnya fakir miskin malah nggak dapat bagian, takut kan seperti itu kan gitu ya. Betul. Apalagi ada kedekatan secara zawil kurba ya di dalam hal kehubungan kekeluargaan. Itu orang bisa batin dulure dhewe koyo ngene. Ora diperhateni belas ya Allah iki wong Islam apa ora. Takutnya kan seperti itu nantinya kan. Betul. Gitu seperti itu. Maka sebagian ulama ya menyatakan diberikan secara langsung itu anggaplah aja boleh gitu ya. Tetapi dikatakan lebih afdol ya. Lebih afdol, jadi pengertiannya bukan berarti ke panitia nggak boleh ya. Ke panitia itu atau disebut dengan amil zakat itu boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi sekali lagi memang para sahabat khususnya untuk zakat fitri ini zaman sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW itu adalah dengan makanan pokok ya. Bisa kurma, kismis ya, anggur kering, kemudian juga sair atau beras Belanda namanya ya. Kalau beras kayak Indonesia nggak ada di sana kan ya. Kan gitu, gandum seperti itu ya. Kayak gitu. Itu kurang lebih memang so'an. So'an itu kalau nggak salah 4 mud ya ukurannya. Jadi 4 raup tangannya digabungkan gini ya. Karena kalau dikonversikan ke Indonesia dengan kilo itu 2,5 kilo atau bisa 3 kilo. Jadi yang lebih aman untuk ihtiyat itu 3 kilo makanan pokok yang mungkin beras. Kemudian di akhir ini karena Imam Abu Hanifah bisa berjihad bahwa boleh melakukan penggantian itu dengan kimah, artinya dengan nilainya, maka boleh berzakat fitrah itu dengan uang ya. Jadi akhirnya di Indonesia membenarkan ya adanya zakat fitrah dengan uang, dengan juga makanan pokok ya. Kembali ke masing-masing, monggo silahkan itu ya. Dilihat dari fungsi sebetulnya untuk sekarang loh Mas ya, nampaknya uang lebih fleksibel ya. Untuk penggunaan dan sebagainya kan gitu ya. Betul sekali. Dan kalau tujuan zakat fitrah menurut Imam Abu Hanifah itu adalah sebagai menyenangkan saudaranya dalam hal mencukupi kebutuhan pokoknya, maka uang lebih fleksibel untuk apa yang dia kurang kan. Dia punya beras taruh tapi nggak punya lauk ya, dia beli lauknya gitu ya. Bisa jadi kan begitu ya maksudnya, tapi tanpa mengurangi ya nilai daripada syar'i yang betul tadi yang pokok. Monggo kalau ingin melakukan dengan misalnya makanan pokok di kita tentunya beras, mungkin katanya mungkin di daerah tertentu sagu mungkin kan ya, silahkan saja dengan besaran kurang lebih dikonversikan ke kilo itu adalah 3 kilo ya, 3 kilo gitu ya. Seminimalnya 2,5 ya, seminimalnya kan gitu ya, supaya aman saja begitu. Jadi boleh, bahkan sebagian ulama tadi mengatakan lebih bagus begitu. Kalau disampaikan secara langsung, kita tahu kondisinya dan keadaan orang tersebut, kemudian silahkan diberikan waktu menjelang hari raya ya, menjelang hari raya, tapi sebelum ditunaikan sholat Id gitu ya, kalau bisa seperti itu gitu ya. Nggih, seperti itu Mas. Niku ya, semoga pertanyaannya tadi semua terjawab ya insyaallah. Dan mungkin Ustadz bisa jenengan lanjutkan untuk pembahasan kita. Baik. Mungkin. Ya. Rahimakumullah, kita lanjutkan kembali tentang sedekah ya tadi ya. Betul. Selain tadi bahwa kita memberikan sedekah di bulan Ramadan itu fungsinya karena kita tahu dan mengerti bahwa di dalamnya itu terkandung pahala-pahala yang luar biasa, bahkan hanya sekedar memberikan makan minum. Orang yang berbuka saja itu terhitung sebagai sedekah, itu juga mendatangkan pahala yang luar biasa. Maka yang terpenting juga bagi kita bahwa ternyata oleh Rasulullah SAW yang namanya
sedekah itu wabil khusus tadi adalah zakat fitrinya, ya itu bagian dari sedekah. Jadi saya ungkap sekali lagi, sedekah itu kata yang paling umum ya. Di dalamnya ada zakat, ada infak kan gitu ya. Kemudian ada sedekah itu sendiri secara umum tadi ya, infak. Kemudian ada wakaf, ada hadiah, ada hibah, itu semuanya bentuk sedekah ya. Nah, itu yang terkait dengan bulan Ramadan nanti bisa bentuknya adalah infak dalam pengertian untuk fisabilillah, kemudian sodakoh untuk memenuhi kebutuhan hajat seseorang saudara kita, ataupun hadiah. Maka kita sering memberikan anak-anak kecil ya hadiah-hadiah menyenangkan, itu sangat baik sekali gitu ya. Bahkan kepada orang yang dituakan ya, kita berikan hadiah. Kalau dulu itu ater-ateran dan sebagainya. Betul. Itu subhanallah tradisi yang baik itu sebetulnya kan gitu ya. Gitu. Tapi wabil khusus adalah farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Ini juga hal yang perlu kita perhatikan, bahwa zakat fitri itu mempunyai fungsi, salah satunya adalah sebagai pembersih ya. Sebagai apa namanya itu, penyuci gitu ya, orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang harus dijauhi, tetapi ternyata tidak terhindar karena mungkin sering biasa begitu. 1-2 kali akhirnya keceplosan kan gitu ya, keterucut bahasa kita itu dengan bahasa-bahasa ya pergaulan yang mungkin sebetulnya mengurangi nilai puasa itu sendiri. Lah, untuk membersihkan itu salah satunya adalah dengan zakat fitri tadi. Jadi dia bisa sebagai tuhrotan lisoimi minal lagwi warofas, dari ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak berguna, ucapan yang mengganggu orang lain, ucapan yang didengar risih, ya nggak enak ya, karena mengandung mungkin bahasa kita pornografi, pornoaksi dan sebagainya begitu ya. Kita lupa keasikan di waktu saum, ternyata ini kan kita puasa ngobrolnya kok kesana kan gitu ya. Betul. Akhirnya hal itu untuk membersihkannya, menutupnya adalah dengan zakat fitri tadi ya. Gitu ya. Karena di Indonesia zakat fitrah ya, sama aja, yang penting tujuannya di situ ya. Maksudnya itu adalah ya, zakat fitri boleh, zakat fitrah juga boleh nyebutnya kan gitu ya. Enggak masalah gitu ya. Jadi luar biasanya bersedekah itu ternyata bisa terkait dengan amalan daripada ibadah yang lain juga gitu ya. Ternyata seperti itu kan. Itu sebetulnya ansih kan, terpisah sedekah, puasa-puasa kan begitu ya. Ternyata oleh Rasulullah khusus zakat fitri ini dikaitkan ya, untuk membersihkan tadi gitu ya, membersihkan dari hal-hal yang kotor dari atau yang kurang dari puasa kita gitu ya. Seperti itu. Kemudian menggabungkan sedekah dengan apa namanya itu puasa. Kita sama-sama tahu bahwa puasa itu kemarin junnah, sebagai tameng dari hal yang buruk. Sedekah juga sama ya, sebagai daf'il bala, gitu, penolak bala kan gitu ya. Banyak kisah-kisah ini, termasuk seorang Yahudi yang harusnya dipatok ular karena dia bersedekah, padahal orang Yahudi ya. Jadi di sini nampaknya bersosial itu baik untuk semua orang aja, mau muslim mau enggak kan, apalagi muslim maksudnya gitu ya. Orang Yahudi ini bersedekah dengan sepotong roti yang dibagi dua, satu bagian untuk dirinya, satu bagian untuk orang yang musafir waktu itu lewat, kelaparan gitu ya, sehingga diberikan sepotong roti dan seteguk minuman. Setelah itu orang tadi sebetulnya dalam gambaran Rasulullah SAW yang diberitahukan oleh malaikat Jibril harusnya dipatok sama ular kan gitu ya. Dia seorang pencari kayu gitu. Kenapa demikian? Karena dia menghina Rasulullah. Ketika salam itu bukan assalamualaikum, tapi dia mengucapkannya assalamualaikum gitu. Assalamualaikum ya Muhammad, kecelakaanlah bagimu wahai Muhammad. Begitu salamnya. Maka sahabat ngamuk kan, akan gimana kalau saya hukum ya, dengan dipukul atau dibunuh aja kan? Oh jangan kan. Dia sudah akan kena balasannya sendiri. Dia menurut malaikat Jibril akan mati dipatok ular. Nanti lihat aja, orang ini akan menjadi korban ya, dipatok ular kan itu. Ternyata setelah agak lama orang tadi balik lagi lewat di depan Rasul sama para sahabat. Kaget Rasulullah dan para sahabat. Loh ya Rasulullah, beliau tadi mengatakan begini-begini kok ternyata. Nah, Rasulullah pun juga keheranan, maka dipanggillah orang Yahudi tadi. Wahai Yahudi, kesini sebentar, maaf kan gitu ya. Kemudian
menghampiri Rasulullah dan ditanya, ada apa wahai Muhammad? Dia jangkar aja begitu. Orang Yahudi itu ya, tidak memberi hormat. Ya, amalan apa yang kamu lakukan hari ini kan gitu ya. Ya, memangnya kenapa? Ada aja nanti saya sampaikan gitu. Ternyata dia memberikan makan tadi kepada orang yang lewat dan seteguk minum. Kemudian setelah itu coba turunkan kayumu. Setelah diturunkan betul ada ularnya gitu. Betul-betul ada ular. Para sahabat makanya yakin, oh iya memang ada ular. Harusnya dia dipatok gitu. Tetapi karena dia mensedekahkan sepotong roti yang dibagi dua tadi, dia terselamatkan dari dipatok ular. Maka kata Rasulullah, sungguh ya sedekah dan doa itu yang bisa mengubah takdirnya begitu. Maka dari itu salah satunya sedekah ini bisa menolak bala. Barangkali harusnya kita menerima bala dari Allah karena kita bersedekah tertolak karena dirubah takdirnya, dan Allah Maha merubah takdir memang ya, dari sisi takdir yang sifatnya adalah mu'alak ya, tergantung tadi, bukan yang mubrom ya, sudah pasti kan gitu ya. Nah, itu bisa diusahakan artinya. Salah satunya adalah dengan doa dan dengan bersedekah. Subhanallah kan itu ya. Oke, Ustadz, nampaknya memang ini mau ada yang lewat terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini ya Ustadz ya. Dan untuk sahabat terasi jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Masya Allah sahabat Rasi ya. Nampaknya memang waktu berlalu sangat amat cepat dan tentunya ini tinggal sekitar 3 menit Ustadz. Jadi monggo bisa untuk memberikan kesimpulan juga ditutup untuk pertemuan kita di sore hari ini. Baik. Watifillah rahimakumullah, sahabat Rasi yang berbahagia, tentunya setelah kita mendapatkan beberapa penjelasan terutama sekali contoh-contoh yang diberikan ataupun sabda-sabda Rasulullah SAW terkait dengan amalan sedekah tadi, tentu kita tidak akan membuang atau mengesampingkan ya momentum atau momen-momen yang ada yang diberikan Allah. Bahkan Allah ini juga memberikan kedermawanannya kepada kita sebetulnya pada saat ini ya. Betul. Hingga kita sampai saat ini bisa istiqomah, bisa terus melaksanakan saum. Kemudian apalagi setiap malam di dalam bulan Ramadan ini Allah SWT berderma kepada orang-orang untuk menetapkan, dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, seperti itu ya. Derma Allah SWT kan itu ya. Kemudian kita sebagai hambanya tentunya ingin sekali ya meniru daripada yang dilakukan oleh Allah SWT, kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah, dalam artian itu adalah bukti daripada keimanan kita, bukti daripada kebenaran ibadah kita kan begitu ya, dan bukti bahwa kita ini cinta terhadap Rasulullah, kemudian cinta terhadap sesama muslim, dan lebih luas lagi kita ini cinta terhadap sesama manusia ya, sebagai makhluk hidup tentunya seperti itu. Sehingga kalau kita bertahan, tentu Allah SWT akan memberikan balasan-balasan sesuai ya daripada apa yang kita usahakan tadi. Tentu Allah SWT la zirat wala waziratun wizra ukhra, tidaklah Allah membebankan atau memberikan satu hukuman melainkan apa yang dia usahakan. Termasuk Allah memberikan pahala, tidak memberikan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, seperti itu. Baginya adalah orang yang beramal mendapatkan dari amalannya itu sendiri, dan bagi orang yang lain itu pun akan mendapatkan dari amalan itu sendiri. Dan amalan paling dirindukan seorang yang sudah meninggal, artinya dia rindu ingin hidup kembali, pertama sekali adalah sodakoh gitu. Subhanallah ya. Nah, itu di dalam surat Al-Munafikun sudah dikatakan di sana yang agak-agak akhir itu. Kalau seandainya kau ulurkan kami, tangguhkan sebentar saja untuk hidup, fa'as-soddaqo wa kum minas sholihin. Tentu saya termasuk orang-orang yang akan segera bersedekah dan menjadi orang-orang solih, katanya begitu. Seandainya diberi tangguh gitu ya. Subhanallah, berarti sodakoh ini mempunyai rahasia yang besar ya untuk kita semuanya dalam hal
terkait barangkali satu mungkin kalau dilihat dari itu balak dunia, azab kubur maupun siksa di yaumul kiamah nanti, subhanallah, itu paling kuat ya kaitannya untuk menghindarkan dari hal-hal demikian itu. Apalagi di dalam bulan puasa yang saum itu sendiri juga junah sebagai tameng gitu. Maka saya sarankan kepada diri saya sendiri tentunya dan kepada sahabat Rasi semuanya untuk sekali lagi menggunakan momen ini sedikit apapun yang kita punya, bahkan itu pun kalau hanya sekedar ucapan yang baik, itu pun hanya sekedar pemikiran, monggo silahkan itu dijadikan derma dan sedekah kepada saudara-saudara kita semuanya gitu ya, sehingga kita akan mendapatkan kebaikannya akan kembali kepada kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan Mas Fathur. Tentunya saya secara formal saya unjuk diri dulu, saya undur diri, saya tutup terlebih dahulu ya. Demikian ihwatifillah rahimakumullah, aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kagem Ustadz Amrul ya untuk sore hari ini. Saudara sih, tentunya itu tadi untuk khidmat Ramadan ya. Dan Fatur untuk sore hari ini dan juga Ustadz Amrullah izin pamit undur diri terlebih dahulu. Semisal ada kata-kata yang kurang berkenan, Fatur dan juga Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga tentunya untuk saudara yang tadi belum sempat untuk bergabung, monggo bisa untuk besok ya gabung bersama Fatur dan juga narasumber-narasumber lainnya di program Khidmat Ramadan. Di sore hari ini Fatur dan juga Ustadz Amrullah izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.